Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah handphone ya. Ini adalah Samsung Galaxy S7 Edge, handphone keluaran tahun 2016. Dimana pada tahun itu handphone dengan layar-layar melengkung ya, yang ujung-ujungnya melengkung itu menjadi primadona. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena banyak brand-brand handphone yang mengikuti desain seperti ini. Kayak contohnya Huawei sekarang dengan Huawei Mate 30 Pro-nya ya, yang layarnya melengkungnya itu parah banget. Kemudian juga Xiaomi ya, dulu itu kalau nggak salah Xiaomi Redmi Note berapa atau Mi Note berapa, itu dia layarnya juga sudah melengkung. Dan ya, ini bukan cuma bagian kacanya melengkung, tapi LCD-nya itu juga melengkung ya teman-teman, yang artinya dia bisa memberikan handling yang sangat-sangat luar biasa digenggam. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, ini adalah handphone flagship teman-teman ya. Jadi di tahun 2016 itu, 2016 awal di bulan Februari itu Samsung mengeluarkan seri S7 Edge ini teman-teman, dan dibarengi dengan seri S7 yang flat ya. Yang flat itu layarnya lebih kecil dan dia nggak ada lengkungan di kanan kirinya. Dan juga ya, fiturnya tapi tetap sama gitu antara si S7 Flat dan si S7 Edge. Yang ngebedain cuman di layarnya dan kapasitas baterainya aja. Oke? Ya, ini adalah penampakan boxnya ya. Di sini tertulis Samsung Galaxy S7 Edge. Di sini ada tertulis internal memory cardnya di sini 32 GB. Di bagian sisi kanan boxnya di sini ada keterangan warnanya yaitu gold platinum. Ini ada segelnya, dan kemudian di sisi sebelah kirinya ini polos, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah sini ada keterangan nomor IMEI dibuat di Indonesia, dan ada keterangan warna lagi gold platinum. Di bagian belakang sini ya ada keterangan untuk spesifikasinya kayak 4G LTE ya. Zaman dulu di tahun 2016 itu kayaknya masih belum terlalu banyak orang yang pakai handphone 4G ya. Jadi mungkin spesifikasi itu ditulisin langsung di dalam boxnya. Karena jujur gue waktu pertama kali, bukan pertama kali ya, kayak misalnya di tahun 2016 itu main ke ITC, main ke Roxy, main ke pokoknya tempat jual beli handphone, itu banyak handphone yang tertuliskan 4G ready, 4G ready, yang artinya pada saat itu 4G belum terlalu banyak dipakai di Indonesia. Bahkan operator-operator juga itu ngasih diskon ya ke penggunanya kalau misalnya kita sudah menggunakan jaringan 4G. Dan waktu itu di daerah rumah gue 4G itu belum masuk ya. Artinya gue kalau misalnya mau pakai 4G itu gue harus jalan ke tengah kota dulu, ke Setiabudi atau ke daerah Kuningan atau bahkan ke Kelapa Gading, itu sudah ada 4G-nya. Karena di handphone gue, di rumah gue itu 4G belum ada, belum masuk. Jadi gue selalu dapat sinyal di H+ aja. Oke, kita nggak akan ngebahas masalah 4G itu. Ya, ini dia RAM-nya 4 GB, terus kemudian prosesornya 64 bit octa-core. Ya, ini serinya itu seri Exynos 7 sekian, gue lupa serinya seri berapa. Terus kemudian dia dual pixel, 12 megapiksel untuk kamera belakangnya dan 5 megapiksel untuk kamera depannya. Yang artinya dual pixel itu dia sudah bisa bikin fokusnya itu lebih cepat dibanding dengan ya cuman single pixel aja. Jadi si S7 ini dulu yang di iklannya itu dia apa ya, diperkenalkan ya dengan si dual pixel ini. Dia bisa mengambil gambar, video dan dengan fokus yang cukup cepat gitu ya teman-teman. Terus kemudian dia sudah ada IP68 water and dust resistant. Dia sudah bisa menyelam ke dalam 1,5 meter ya, dengan durasi maksimalnya 30 menit aja. Terus kemudian sudah bisa wireless charging ya. Terus ada Knox protected dan memorinya 32 GB. Dia bisa diekspansi pakai micro SD. Gue lupa juga kapasitasnya sampai berapa, tapi dia sharing ya tempatnya. Jadi teman-teman harus pilih antara SIM 1 dengan SIM 2 atau SIM 1 dengan micro USB. Micro USB lagi. Micro SD maksudnya gitu ya teman-teman. Dan ya, ini adalah penampakan boxnya. Ya seperti biasa, ini adalah handphone second. Gue beli ini nggak sampai 2,5 juta, cuma 2 jutaan something aja. Dan ya seperti biasa, ini gue beli dari laku 6. Jadi
gue nggak bisa ngasih link pembeliannya. Sebenarnya gue bingung deh kalau misalnya teman-teman nanya link pembeliannya di mana, padahal gue udah jelasin gue belinya dari Laku 6 itu gue ikut lelang, dan di lelang itu khusus pedagang. Ya gue juga bingung, jadi kalau misalnya mau ngasih link itu kayak gimana. Oke, langsung kita buka aja kotaknya. Ya, seperti ini, dan terlihat langsung ini si S7Edge nya warna platinum platinum gold ya. Terus ini ada aksesorisnya. Ini ada kabel data micro USB, masih bersih sekali, dan ini juga ada charger dengan kapasitas maksimal 15 watt dia ya. Super fast charging. Oh, bukan, adaptive fast charging. Oke. Terus kemudian di sini kita masih dapat stiker IMEI ya, kayaknya pengguna dari handphone ini cukup apik. Jadi masih sangat oke, karena gue lihat dari handphonenya ya, sebelum gue bikin video ini handphonenya itu benar-benar mulus teman-teman ya. Dan ini adalah headsetnya, tapi sayangnya headsetnya bukan yang original, karena yang original itu dia modelnya bukan in-ear, modelnya sama kayak begini, cuman dia ada busanya di sebelah sini, dan kabelnya itu kalau nggak salah lebih gepeng ya, maksudnya lebih pipih ya dibandingkan dengan yang seperti ini. Terus kemudian bagian mic-nya itu dia nggak model kotak kayak gini, tapi modelnya itu agak sedikit memanjang. Tapi ya nggak masalah, karena handphone lama atau handphone jadul itu kalau misalnya kita beli second dengan kondisi headset masih ada aja, sebenarnya itu udah langka banget. Karena banyak orang yang ngejual handphone secondnya ya, ngejual handphonenya mereka itu headsetnya nggak dikasih. Biasanya cuma dikasih handphone sama charger aja, jarang-jarang banget yang bener-bener sampai ngasih semuanya gitu tuh, jarang banget ya. Menurut gue sih ini masih oke banget ya, masih cukup lengkap. Dan gue juga sebenarnya udah coba untuk charger dan yang lain-lainnya itu berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, tapi gue juga pengen teman-teman tahu experience-nya kita kalau misalnya beli handphone second kayak gimana. Dan ya, ini adalah penampakan depan dari si S7Edge-nya ya. Ini layarnya 5,5 inch Super AMOLED. Di depan ada kameranya 5 megapiksel yang tadi disebutin di dalam boxnya. Kemudian di sini ada LED notifikasi, dan sebelahnya ada untuk sensor. Terus kemudian di sini ada earpiece ya. Dia masih speakernya itu mono ya di bagian bawah. Jadi mulai dari S7Edge itu masih mono ya. Mulai yang stereo itu dari S9 ya teman-teman. Terus kemudian di bagian bawah sini ada tombol kapasitif untuk back dan recent app, dan di tengahnya ini tombol home. Berlaku juga untuk fingerprint, tapi fingerprintnya dia nggak bisa kalau kondisi layarnya mati. Jadi kita harus tekan dulu nih tombol fingerprintnya dan kita scan. Itu dia baru bisa bekerja dengan optimal ya, maksudnya bisa berfungsi ya. Jadi harus dinyalain dulu layarnya, terus kita scan sini baru bisa dipakai fingerprintnya. Tapi kalau misalnya kondisi layar mati, dia nggak bisa langsung scan ya, nggak kayak handphone zaman sekarang. Terus kemudian ya ini di sebelah sini ya, ini tombol back sama recent app-nya dia ada ada backlit-nya ya, jadi bisa nyala, nggak kayak seri A atau seri J yang nggak ada backlit-nya. Oh, seri A ada sih ya, yang masuk ke Indonesia itu seri A5, A7 sama A3 itu yang 2017 dia ada backlit-nya ya teman-teman. Beda kalau misalnya yang seri A sekarang, karena juga rata-rata handphone sekarang juga tombol back dan recent app serta tombol home-nya itu sudah ada di dalam layar, beda sama yang zaman dulu. Karena zaman dulu ya model-modelnya seperti ini, layarnya 18:9, belum ada layar-layar yang 19:9 ya, bukan 18:9 malah 16:9 ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya modelnya seperti ini ya, 16:9, bukan yang 18:9, 19,5/9, 20/9 atau 21/9 kayak Sony Xperia yang X1 itu ya. Dan oke, di sebelah kanan handphonenya di sini ada tombol power ya. Di sini ada tombol power, terus kemudian di sisi kirinya dia di sini ada tombol volume up dan volume down ya. Jadi dia belum ada dedicated untuk tombol Bixby, nggak kayak seri S8 maupun SS selanjutnya yang ada dedicated tombol Bixby-nya. Di sini belum ada. Kemudian di bagian atas di sini ada secondary microphone, dan ada di sini slot untuk SIM card ya, yang dia join sama slot micro SD ya teman-teman. Dia jadi hybrid ya modelnya. Oke. Ya kalau misalnya gue yang pakai sih nggak masalah, karena gue juga cuma pakai satu SIM card aja ya kalau gue yang pakai. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang lain mau pakai dual SIM card ya agak repot sedikit. Tapi banyak juga yang ngehack, artinya ada yang ngejual
kayak fleksibelnya gitu, nanti nanti micro SD-nya itu ditaruh di luar, jadi nanti ada kabel fleksibel gitu yang masuk ke keluar gini. Nah, kita bisa tempelin di situ. Itu sih ada yang jual ya. Gue lupa itu harganya berapa, dan dulu tuh itu booming banget itu si fleksibel itu ya. Dan di bagian bawah di sini ada jack audio 3,5 mm ya. Dia masih pakai micro USB. Di sini ada speaker dan ada mikrofon. Dia masih pakai micro USB tapi support untuk USB on the go dan support untuk fast charging ya. Oke, itu adalah penampakan handphone. Oke, bagian belakangnya belum ya. Masih di sini ada kamera yang tadi gue bilang berapa? 13 megapiksel ya. Oke. Oh, sorry, bukan 12 megapiksel ya bagian sebelah sini, dan sini ada LED notifikasi serta di bawahnya ini yang sebelah sini ini ada sensor untuk SpO2 yang artinya dia bisa untuk mengukur tekanan darah dan tingkat oksigen di dalam darah pakai aplikasi Samsung Health ya teman-teman. Dan setahu gue lagi dia sensor di sini juga bisa untuk kita pakai ambil foto selfie. Jadi kita tinggal tap di bagian sebelah sini dan kita bisa untuk foto selfie. Oke? Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya. Ini layarnya, bentang layarnya adalah 5,5 inch. Resolusinya itu dia QHD kalau nggak salah ya. Ya 2K lah ya. Terus kemudian dia di sini pakai panelnya Super AMOLED yang tadi gue udah bilang, dan ini keterangan atau ketajaman warnanya itu bener-bener oke banget ya. Gue selalu suka banget sama si layar Super AMOLED ya, meskipun sekarang gue pakai Huawei Nova 5T yang layarnya pakai IPS tapi gue tetap sangat-sangat suka pakai layar si Super AMOLED, bahkan yang 2 kali Dynamic AMOLED-nya di seri Note 10 dan di Note 10 Ultra, Note 20 Ultra sekarang juga pakai yang 2 kali Dynamic AMOLED ya teman-teman. Dan ya, ini tombol back, tombol recent app-nya dia masih ada backlight-nya, jadi enak kalau misalnya dipakai di malam hari, di gelap-gelapan itu masih bisa terlihat. Ya, seperti ini aja sih memang penampakan handphonenya. Layarnya itu melengkung. Jadi tuh dia melengkungnya tuh bener-bener melengkung ya. Bukan cuman kacanya aja, tapi bener-bener layarnya melengkung tuh. Ya, ini bener-bener layarnya melengkung. Dan ini bikin desainnya itu cantik banget. Menurutku sampai sekarang di tahun 2020 desain handphone ini tuh masih oke banget sih. Masih kelihatan handphone mahal gitu loh. Dulu ini harganya 10,5 juta. Sekarang gue beli nggak sampai 2,5 juta ya. Dan gue pasti akan jual lagi. Nanti gue akan taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, dia mentok aja softwarenya sampai di Nougat ya, jadi dia nggak dapat update lagi untuk Androidnya. Jadi mentok itu di Nougat. Mana sih ya informasi perangkat lunak ya? Oke, bukan Nougat, sorry, dapetnya itu dia Android Oreo versi 8 ya. Oke, versi 8 dan tingkat keamanannya itu dia di Februari 2020 tadi kalau gue lihat. Kita coba untuk pembaruan perangkat lunak. Ya, di sini dia udah nggak dapet lagi untuk update perangkat lunak. Mentok di patch security-nya itu Februari tahun 2020 ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kira-kira masih worth it banget nggak sih dipakai? Ya, handphone ini buat main game PUBG masih bisa, cuman walaupun nggak mentok banget gitu loh. Main ML masih aman banget, terus main Free Fire juga oke. Pokoknya game sebenarnya masih oke banget ya. Kalau teman-teman pengen ngerasain handphone flagship dengan harga kurang dari 3 juta, ya ini adalah salah satu pilihannya. IP68 oke, NFC oke, wireless charger oke, adaptive fast charging oke, terus dual pixel ya, yang artinya dia bisa seperti ini nih teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat nih ya, dia fokusnya sekarang ke box nih ya. Ada asbak rokok di situ. Geser dikit kita. Ya, ini fokusnya ke box, tapi kalau kita lihat ke sini set, nah dia fokusnya langsung pindah ke tangan. Tuh, ini yang artinya teknologi dual pixel teman-teman. Dia jadi bisa fokus itu secara cepat ya. Jadi dia bisa fokus secara cepat gitu ya teman-teman ya. Untuk si dual pixel itu kameranya menurut gua ya standarnya Samsung ya, tinggi. Dan ini bikin warnanya itu ya kelihatan lebih keluar gitu warnanya ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat di sini untuk ini warnanya benar-benar keluar sih kalau menurut gue ya.
masih sangat-sangat oke. Dan kalau misalnya di post buat Instagram ataupun sosial media sih masih sangat-sangat worth it ya teman-teman. Kita coba untuk kamera depannya ya. Ya oke, ini ada kamera depannya dan ya ini adalah kamera depannya, kayaknya sedikit agak kotor ya karena di sini ada pendar layar di situ ya, pendar cahaya di situ. Gua akan coba lap sedikit. Ya, masih berpendar juga, berarti emang ada minyak di situ. Dan ini adalah kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy S7 Edge. Ya, yang cuman 5 megapiksel ini. Ya kayak menurut gue sih ya emang masih kayak cat air sih, tapi ya oke lah. Ini kalau di zoom kayak gitu, tapi kalau nggak di zoom ya enak-enak aja dilihat. Tuh, gue pakai Huawei Nova 5T ya teman-teman ya. Jadi sekarang bukan pakai S10e lagi. Ya, tenggorokan agak sedikit kering karena udah ya 15 menit 16 menit gue ngomong di sini. Oke. Mungkin sih itu aja menurut gue untuk baterai. Oh ya, baterai salah satu yang menjadi kendala sih ya menurut gue, karena baterainya ini lumayan agak boros karena prosesornya sendiri juga masih teknologinya 28 nanometer, yang artinya dia masih sangat-sangat boros baterainya. Jadi gue cabut jam 6 itu sekitar jam 1 jam 2an itu udah ngecas lagi di angka baterai 20%an lah ya. Itu gue pakai untuk main game, juga gue pakai untuk nonton YouTube dan browsing di sosial media gitu ya teman-teman. Tapi menurut gue masih oke banget. Kalian tinggal bawa aja power bank sih udah jadi aman banget lah ya, itu bisa dipakai seharian. Yang jelas ini handphone desainnya cantik banget ya, salah satu desain handphone tercantik yang gue pernah pegang gitu ya. Ya, layarnya melengkung, bodinya tipis, layarnya besar gitu ya, 5,5 inci. Apalagi bisa aku perdetak jantung ya, ini sih mulus banget gue dapetin handphone ini ya. Cuman bagian di fingerprintnya sini ada baret, tapi itu menurut gue adalah suatu hal yang wajar karena mengingat handphone ini dikeluarin tahun 2016 ya, artinya sudah 4 tahun dari handphone itu keluar, tapi cuman lecet di bagian fingerprint aja. Itu menurut gue masih sangat-sangat wajar ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi gue bilang sama teman-teman semua di sini, gue beli handphone ini di laku 6, jadi gue mohon maaf nggak bisa ngasih link pembeliannya karena itu memang harus mengikuti program lelang dan itu harus kita daftar dulu, kita sign in dulu dan macem-macem ya. Jadi gue nggak bisa kasih link pembeliannya di kolom deskripsi. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tangan gue berminyak banget ya. Ya memang ini adalah salah satu kelemahannya nih. Fingerprintnya nempel di mana-mana.